Elokan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Elokan Nusantara. Kali ini Elokan Nusantara ada di Pitutur Kang Luhur. Kita akan membahas mengenai Adigang, Adigung, dan Adiguno. Kita sangat familiar dengan kata-kata ini dan sering kita dengar dalam masyarakat mengenai Adigang, Adigung, dan Adiguno. Tapi kadang-kadang kita belum paham ya apa makna dari Adigang, Adigung, dan Adiguno tersebut. Makanya kali ini ya akan kita kaji mengenai falsafah Jawa, salah satu falsafah Jawa yang sudah familiar dalam masyarakat, tapi terkadang ada beberapa yang belum paham. Nah, makanya dari nanti ketika melihat acara ini ya kita sama-sama akan paham apa makna dari Adigang, Adigung, dan Adiguno. Nah, kita memulai dengan kata yang pertama ya. Ada tingkatan bahwa Adigang, Adigung, dan Adiguno ini adalah sebuah tingkatan kesadaran atau egois manusia ya, dimana Adigang itu merupakan sebuah kegagahan atau tingkatan teratas atau paling hebat ya. Kalau kita sudah memiliki fase menjadi orang yang hebat, merasa hebat, biasanya kita menjadi sombong, congak, dan mengunggulkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sekarang biasanya orang-orang seperti ini kita kenal dengan orang yang NPD ya, orang narsis. Semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada saya. Semuanya tidak akan terrealisasi kalau tanpa ide-ide saya. Kejadian ini tidak akan menjadi bagus kalau saya nggak ikut campur di dalamnya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mana sifat Adigang ya. Yang mana Adigang ini memang kurang tepat kalau kita pakai di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu Adiguno. Adiguno adalah sebuah kekuasaan, tingkatan berkuasa atau mengontrol orang lain. Kadang-kadang ketika orang ya, ketika masih menjadi staf ya, menjadi orang biasa, sopan ya, nggak macem-macem. Tapi ketika sudah menjadi pejabat menjadi sifat controlling kepada orang lain yang terlalu berlebihan, kemudian otoriter ya, sok berkuasa. Nah, itu mulai muncul ya. Padahal kalau menurut orang Jawa kan menjadi seorang pemimpin itu kan harus bisa mengayomi anak buahnya. Bagaimana anak buahnya bisa grow up bersama-sama sehingga pasukan yang beliau pimpin itu menjadi disiplin dalam bekerja untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan bersama, bukan tujuan satu orang saja, tapi karena dalam sebuah kepemimpinan pasti ada sebuah kelompok ya. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan bergandengan tangan untuk menuju tujuan yang diharapkan. Tapi kalau kita memiliki sifat Adiguno ya, hanya mengontrol, kemudian otoriter tanpa memberikan solusi, maka tujuan yang kita dapatkan kadang-kadang malah kita tidak mendapatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu Adiguno, kebijaksanaan. Nah, ini merupakan fase tertinggi dalam sebuah keegoisan dan kesadaran manusia. Karena kesadaran manusia itu ternyata ada tingkatannya, ada tingkatan Adigang, Adigung, dan Adiguno. Dan Adiguno ini merupakan fase yang paling tinggi adalah sebuah kebijaksanaan. Tingkatan kesadaran diri yang mendalam ya, tingkatan kesadaran diri yang mendalam. Biasanya orang yang bijaksana ya, itu biasanya sabar, mampu memahami diri kita sendiri, dan mampu memahami orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini berpikir secara luas, tidak berpikir secara sempit. Karena dengan kita berpikir secara luas, kita akan bisa memahami orang lain. Kita lebih bisa berempati kepada orang lain. Kenapa ya teman kita kok keadaannya seperti itu? Kenapa ya orang lain, orang itu kok bisa melakukan sebuah kesalahan yang fatal?
alasan kuat apa yang mendasari dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak semena-mena untuk mengejudge orang lain, tapi kita akan berusaha untuk mencari akar permasalahannya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, fase kebijaksanaan ini merupakan fase tertinggi di mana manusia tidak bisa langsung memposisikan diri sebagai orang yang bijaksana, karena ini adalah sebuah perjalanan spiritual di mana butuh proses, dari proses adigang, adigung akhirnya menuju manusia yang adiguno atau bermanfaat untuk orang lain. Adigang, adigang, adiguno selain merupakan falsafah Jawa yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari, falsafah ini bisa dijadikan sebagai refleksi kepada diri kita untuk introspeksi diri. Kemarin-kemarin yang sudah kita lalui, kita ada di fase mana? Kalau memang fase kita masih di adigang, ya adigang dan adigung, ya egois, otoriter, ingin menguasai orang lain. Nah, ayo kita berusaha untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk lebih bijaksana, untuk lebih sabar, bisa berempati dan memahami orang lain dan memahami diri kita secara mendalam. Arti keseluruhan dari adigang, adigung, dan adiguno ya sekarang yaitu adigang, adigung, dan adiguno secara keseluruhan, maknanya yaitu perjalanan spiritual atau kesadaran manusia dari ego, kekuasaan menjadi manusia yang bijaksana. Kalau kita bisa mengalahkan sikap ego, sikap otoriter, kemudian sifat pertama dan kedua tadi ya, kalau kita bisa mengalahkan karakter adigang dan adiguno, insya Allah kita akan menjadi orang yang adiguno, yaitu memiliki manfaat untuk orang lain. Demikian tadi penjelasan saya mengenai salah satu falsafah yang populer yang ada dari Jawa, yaitu adigang, adigung, adiguno. Semoga teman-teman yang melihat acara ini bisa menjadi lebih paham akan arti adigang, adigung, dan adiguno. Saya Diah Prasaja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya, cintai Nusantara.